agak berdengung atau gimana, kekerasan kali suara saya ya. Dikecilin aja, Bapak, Ibu, tim multimedia. Saya sebenarnya suaranya hampir sama dengan Carter ya, alto gitu ya. Jadi mungkin nggak usah terlalu keras-keras gitu ya. Baik, shalom Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun Bapak Ibu yang masih beribadah secara online dimanapun Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian berada, shalom. Pagi hari ini kita mau membaca firman Tuhan dari Lukas 17 ayat 7 sampai 10 karena tema bulan ini adalah tema panggilan melayani Tuhan. Kita mau baca ayat-ayat ini ya bergantian ya. Lukas 17 ayat 7. Oke, Lukas 17 ayat 7 sampai 10 ya. Nanti saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara ayat yang genap, lalu nanti ayat yang ke-10 kita baca sama-sama ya. Penuh perhatian semuanya. Yuk kita mulai baca. Ini perikopnya tentang tuan dan hamba. Ayat 7 ya. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Sama-sama, demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Ya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, perikop ini Yesus bicara sama murid-muridnya. Ya, kalau kita baca di Lukas 17 ayat 1, Yesus berkata kepada murid-muridnya. Jadi dia berbicara kepada murid-muridnya yang 12 orang itu. Kita sama-sama tahu ya, Yesus ada waktunya dia bicara kepada ribuan orang gitu ya, puluhan orang, ratusan orang, tapi ada banyak catatan di dalam perjanjian baru Matius, Markus, Lukas ya di Injil ya. Yohanes, Yesus banyak bicara kepada murid-muridnya. Artinya apa? Yesus sedang mempersiapkan murid-muridnya. Yesus sedang mengajar murid-muridnya. Dan kita tahu Yesus hanya punya waktu 3,5 tahun bersama dengan murid-muridnya. Jadi 3,5 tahun itu dia banyak waktu untuk bersama murid-muridnya. Apa yang dilakukan? Makan-makan, minum-minum, jalan-jalan? Enggak juga. Yang paling penting yang dilakukan adalah dia sampaikan nasihat firman Tuhan. Dan kita tahu setiap firman Tuhan, setiap nasihat, setiap teguran, setiap pengajaran yang Yesus lakukan kepada murid-muridnya, bahkan juga kepada orang banyak ya, itu selalu dia pakai dengan perumpamaan. Nah, pagi ini perumpamaan Yesus kepada murid-muridnya waktu dia mengajar tentang sikap hati. Nah ini kalau kita baca nanti sikap hati gitu ya murid-murid tentang bicara tentang kerendahan hati, sikap hati, kerendahan hati. Dia ambil perumpamaan tentang tuan dan hamba. Ya. Jadi kalau kita teman-teman Bapak Ibu rajin baca Alkitab, kita bisa lihat ya, ada banyak perumpamaan tentang hubungan antara Tuhan dengan kita gitu ya. Ada bapak sama anak. Nah, kali ini tentang hamba dan tuan atau tuan dan hamba. Ya. Di sini dikatakan, saya coba bagikan dulu tentang perikop ini ya. Dasarnya apa Yesus ngomong kayak begini kepada murid-muridnya. Nanti kita aplikasikan dalam hidup kita ya. Biar kita punya gambaran sedikit tentang situasinya. Nah, pada masa itu, pada masa Yesus 2000 tahun yang lalu, itu perbudakan itu hal yang lumrah gitu ya. Zaman itu kita tahu waktu perjanjian lama, siapa yang dijual jadi budak?
Yusuf gitu kan ya. Dan pada zamannya Yesus itu perbudakan itu biasa gitu loh. Dan kata hamba di sini itu artinya budak, dulos. Kalau kata aslinya Yunani daripada hamba yang ditulis di Alkitab kita itu artinya budak atau dulos. Siapakah dulos itu? Itu budak yang paling nggak berarti, nggak berharga, paling rendah gitu loh. Kalau baca cari di Google gitu ya. Nah, Yesus itu kasih perumpamaan tentang tuan dan hamba. Hambanya itu budak, budak yang benar-benar budak yang dulos itu. Dia katakan begini di ayat 7. Siapa di antara kamu? Dia ngomong sama murid-muridnya. Ya. Sepertinya murid-muridnya itu pada posisi tuan gitu loh ya. Karena dia bilang gini, siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang atau dari menggembalakan. Lalu majikannya bilang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya? Udah nyampe di rumah, disuruh nyiapkan makanan untuk tuan. Itu ayat 8. Dan adakah tuan itu berterima kasih kepada hamba itu karena dia sudah menyediakan makanan buat si tuan? Nah, ayat 10 dia bilang, demikian juga kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Nah, baru Yesus ngomong nih. Demikian juga kamu, kalau kamu udah dapat tugas dan kamu sudah menyelesaikan tugasmu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Saya cari bahasa asli daripada kami hamba yang gak berguna dalam bahasa Yunani itu artinya hamba yang tidak menguntungkan. Nah gitu loh ya. Kalau Indonesianya kayaknya gak berguna gitu ya. Tapi hamba yang gak menguntungkan. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Bapak Ibu Saudara sekalian, perumpamaan tuan dan hamba yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid pada perikop ini, dia mau kasih tahu bahwa seorang budak kalau udah dibeli oleh tuannya, artinya dia sudah milik sepenuhnya daripada si majikan atau tuannya itu. Nah ini kita perlu ngerti nih konsep seperti ini pada waktu itu. Jadi tuannya mau ngapa-ngapain tuh hamba, itu hak tuannya. Si hamba itu nggak punya lagi hak untuk dirinya, untuk hidupnya. Karena dia sudah dibeli lunas oleh si tuannya. Sehingga apa yang disuruhkan oleh tuannya kepada budak tersebut, kepada hamba tersebut, budak ini harus melakukannya dengan totalitas. Gak bisa tuh hambanya bilang gini, nah dulu ya, saya capek nih abis menggembalakan. Ngaso dulu sebentar, nanti deh saya siapkan makanan minuman buat kamu tuanku. Gak bisa. Hamba ini harus siap sedia, makanya dibilang dia mengikatkan, ikatlah pinggangmu dan layani. Dia mengikat ya pada zaman waktu itu, diikatkan kain itu artinya dia standby, I'm ready. Jadi udah capek kerja di ladang, capek kerja di penggembalaan, menggembalakan ternak misalnya, pulang sampai rumah dia pakai ikat kain, artinya dia apa? Dia siap untuk disuruh apa lagi? Sampai benar-benarnya Tuhan itu udah selesai semuanya, baru dia rest, nah, bukan rest in peace ya, rest, nah, istirahat. Itulah hamba, budak. Nah kondisi ini cocok pada waktu Yesus bicara pada zaman itu karena pada waktu itu murid-murid ngerti tentang budak karena memang pada waktu itu perbudakan atau kata dulos itu udah tahu mereka ada gitu loh. Memang ada. Jadi waktu murid-muridnya mendengar perumpamaan ini dan Yesus katakan demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu. Artinya Yesus itu sedang bicara sama murid-muridnya, kamu itu juga hambanya aku gitu loh istilahnya gitu ya. Yesus itu tuannya buat murid-muridnya. Jadi kalau aku memberikan tugas, selesaikan tugasmu dan kamu harus tetap ready sampai benar-benar aku bilang selesai. Dan enggak ada satupun yang bilang, wah ini gara-gara aku nih,
Yesus bisa jadi memberi makan 5.000 orang karena aku cari anak kecil yang punya 5 roti dan 3 ikan gitu ya, sehingga terjadi mujizat. Nggak ada satupun murid-murid yang bisa berkata begitu. Artinya apa? Tuhan Yesus sedang mengajarkan sikap tentang kerendahan hati. Ya, Tuhan Yesus sedang mengajarkan kepada murid-muridnya penting memiliki yang pertama totalitas sebagai hamba. Yang kedua memiliki hati yang rendah. Memiliki kerendahan hati. Kenapa? Karena bukan karena pekerjaan dia. Tetapi karena kamu itu sudah dibeli lunas oleh seorang majikan yang membeli kamu sebagai budak. Kamu milik si majikan. Kamu harusnya berterima kasih. Enggak perlu majikannya berterima kasih sama kamu. Kamu harusnya berterima kasih karena kamu sudah dibeli oleh majikan. Budak pada waktu itu kalau dibeli sama majikan dia happy. Dia akan sedih kalau belum ada orang yang membeli dia. Nah ini perlu dimengerti gitu loh ya pada waktu itu. Dan murid-muridnya ngerti banget maksud daripada Tuhan. Dan murid-muridnya tahu Tuhan sedang bicara sikap hati daripada murid-murid itu sendiri. Yaitu apa? Sikap hati yang totalitas, sikap hati yang rendah hati. Sehingga sampai Yesus bilang bahwa kamu berkata kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Hamba-hamba yang tidak menguntungkan Tuhannya. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Bayangin, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Artinya apa? Dia nggak punya hak apapun juga untuk melakukan apa yang menjadi maunya dia. Yang dia lakukan adalah apa? Apa yang menjadi maunya Tuhannya. Itu bicara totalitas. Nah, sekarang gimana dengan kehidupan kita? Ya, kalau Yesus bicara sama murid-muridnya tentang sikap hati ketika mengikuti Yesus dan melayani Yesus. Saya percaya pagi hari ini Roh Kudus mengajak kita membaca ayat-ayat ini, Roh Kudus juga mau bicara sama kita. Kenapa? Karena Bapak Ibu ada di tempat ini, atau yang ada di rumah dimanapun yang beribadah secara online, kalau benar-benar bersama-sama dengan kita beribadah itu artinya kita adalah murid, amin. Kita ada di sini tuh karena kita murid, benar nggak? Iya, ada di sini yang bukan murid, muridnya Yesus maksudnya. Setiap kita muridnya Yesus, amin. Setiap kita adalah orang-orang yang meresponi apa yang dikerjakan Yesus 2000 tahun yang lalu. Dia mati di kayu salib, dia bangkit pada hari yang ketiga dan dia memberikan Roh Kudusnya. Kita adalah murid Yesus ketika kita meresponi karya keselamatan yang Roh Kudus berikan kepada kita. Enggak peduli latar belakang keluarga kita, enggak peduli latar belakang pendidikan kita, enggak peduli latar belakang atau background apapun juga di dalam hidup kita. Kamu mau tinggi, mau pendek, kamu mau cakep, mau enggak, kamu mau terpelajar, mau enggak, kamu kaya, kamu enggak peduli. Enggak dilihat latar belakang itu. Yang Tuhan lihat adalah hatimu. Kau serahkan sama Tuhan, engkau mengalami lahir baru. Minggu lalu Pak Pado udah bilang, pentingnya kita lahir baru, menjadi ciptaan baru. Artinya kita meresponi karya keselamatan daripada Yesus. Kita adalah muridnya Yesus, amin. Ada 3 hal yang kita mau belajar dari perikop ini, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Hal yang pertama adalah sadari bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ditebus. Ya, dulu kita adalah hamba dosa. Roma 3:23 jelas mengatakan setiap manusia itu sudah berdosa kehilangan kemuliaan Tuhan, termasuk kita di dalamnya. Tetapi puji Tuhan kita meresponi karya Yesus 2000 tahun yang lalu sehingga kita menjadi hamba kebenaran. Bukan lagi hamba dosa, tetapi hamba kebenaran. Karena 1 Petrus mengatakan kita itu dipindahkan dari gelap masuk kepada terangnya yang ajaib. Yang tadinya kita adalah hamba dosa, kita dipindahkan menjadi hamba kebenaran. Yohanes 14 ayat 16, ayat 6 mengatakan bahwa akulah waktu Yesus bicara kepada murid-muridnya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Siapakah kebenaran itu? Yesuslah kebenaran. Jadi sekarang kita adalah hambanya Yesus. Amin. Kita adalah hambanya Yesus, hamba kebenaran. Nah, taruh dan renungkan baik-baik pada pagi hari ini bahwa posisi kita sekarang, kita adalah hamba kebenaran. Kita punya Tuhan di atas segala Tuhan yang ada di muka bumi ini, yaitu Yesus namanya. Kenapa? Karena dia sudah menebus kita. Coba kita lihat dalam 1 Korintus 6 ayat 20.
ya. Dan 1 Korintus 7 ayat 23 ini menjelaskan kepada kita bahwa kita sekarang itu miliknya Kristus. Nah, ya. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Elohim dengan tubuhmu. Alkitab mengatakan bahwa kita itu dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Coba kita lihat 1 Korintus 7 ayat 23-nya biar tambah jelas. Ya, 1 Korintus 7 ayat 23. Sama-sama 1 Korintus. Ayat 23. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Bapak Ibu, kita ditebus, kita dibeli dan lunas harganya dibayar. Gambaran seperti si majikan dengan budak itu, majikan itu membeli budak itu tidak ngutang tetapi lunas dibayar. Kalau di dunia majikan membayar budak itu dengan uang seharga yang ditawarkan, Yesus membayar kita lunas bukan dengan dunia ini dengan isinya, tetapi dengan nyawanya sendiri. Itu sebabnya firman Tuhan bilang, Yesus harus mati. Kalau dia nggak mati, nggak ada nyawa yang dia dapatkan. Yesus harus mengorbankan nyawanya. Yesus harus menjadi tumbal. Yesus harus memberikan dirinya untuk mati. Agar apa? Kematian Yesus membawa banyak nyawa dimenangkan buat Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara pikirkan renungan pagi hari ini. Saudara itu harganya seharga nyawa Yesus. Kalau ada orang di sini yang mati buat kita tuh bisa selamat karena seharga nyawa orang tersebut. Nggak bisa diukur dengan uang. Nggak bisa diukur dengan harta apapun yang ada di dunia ini. Jadi perenungan kita pada pagi hari ini hal pertama adalah bahwa kita ditebus, lunas, harganya oleh Yesus dengan darahnya sendiri. Dan Galatia mengatakan ketika kita ditebus, lunas, dibayar, kita bukan milik kita lagi. Makanya lagunya kan keren waktu dulu kan. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Itu yang benar Bapak Ibu. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa setiap kita yang sudah ditebus, lunas dibayar oleh darah Yesus, maka kita bukan lagi milik kita. Sehingga Yesus waktu bilang sama murid-muridnya, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Itu yes dan amin. Sebab apa? Sebab kita bukan milik kita lagi. Kita adalah miliknya Kristus. Nah, ini harus dimengerti Bapak Ibu Saudara sekalian gitu ya. Sehingga kita tahu gitu loh ya. Untuk apa Yesus menebus kita, untuk apa Yesus membayar kita dengan harga yang begitu mahal. Untuk diselamatkan, ya, tetapi tidak titik diselamatkan. Yesus bilang sama murid-muridnya waktu dia panggil murid-muridnya, apa dia bilang? Ikutlah aku. Apa maksudnya ikutlah aku? Ikutlah teladanku, kata Yesus. Teladan apa yang Yesus berikan kepada murid-muridnya? Matius 20 ayat 28 mengatakan, aku datang bukan untuk dilayani. Aku datang untuk melayani. Keteladanan yang Yesus mau berikan kepada kita, kepada murid-muridnya adalah keteladanan untuk melayani. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita percaya Yesus, kita ditebus dan kita meresponi penebusan itu untuk apa? Untuk next yang berikutnya mengikuti Yesus. Artinya apa? Ikuti teladan Yesus. Artinya apa? Kita melayani seperti Yesus melayani. Kalau kita menjadi orang Kristen, tapi maunya dilayani, itu tanda tanya besar. Berarti yang kita teladani siapa? Kalau kita meneladani Yesus, kalau kita mengikuti Yesus dan meneladani Yesus, maka kita punya sikap hati untuk melayani, bukan dilayani. Halo? Matius 20 ayat 28 jelas. Yesus datang untuk
melayani bukan untuk dilayani. Itu sebabnya gelar sebagai hamba bukan untuk pendeta-pendeta yang sekolah teologi ya. Bukan untuk orang-orang yang berbicara firman Tuhan di mimbar ini. Tetapi gelar hamba itu untuk setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus dan mengaku dirinya adalah murid Yesus. Amin. Jadi kita ini adalah hamba-hamba. Coba lihat kiri kananmu, bilang, engkau hamba Tuhan. Ya. Bukan hamba manusia. Alkitab mengatakan kita hambanya Tuhan. Nah, kita hamba Tuhan. Itu poin pertama yang perlu kita renungkan pada pagi hari ini. Bahwa Yesus sudah menebus kita dengan harga yang begitu mahal, nyawanya sendiri untuk menyelamatkan kita. Dan untuk mengajak kita mengikuti dia. Artinya mengikuti keteladanan Yesus, yaitu melayani. Makanya kalau di Filipi itu dikatakan Yesus tuh sampai mengosongkan diri, mengambil rupa sebagai hamba. Hamba di situ katanya doulos loh. Yesus itu yang adalah Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi dia mengosongkan dirinya sedemikian rupa. Mengambil rupa bukan Tuhan. Mengambil rupa bukan seorang majikan. Dia mengambil rupa sebagai seorang hamba. Dan kata hamba di situ doulos. Dia mengambil rupa sebagai hamba yang paling hina. Wow, itu sebabnya dia ditinggikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu hal pertama yang perlu kita renungkan. Ya, mungkin ini seringkali kita dengar. Saking seringnya membuat kita enggak bergetar hati kita ketika kita merenungkan karya Yesus dalam hidup kita. Saking banyaknya yang kita dengar dari YouTube. Saking seringnya kita mendengar tentang karya Yesus. Sehingga akhirnya seringkali kita membuat hal itu seperti biasa. Gak ada lagi getaran di hati kita. Gak ada lagi air mata. Kesukacitaan. Ketika kita tahu betapa berharganya kita dan betapa dia mengasihi kita. Dia relakan nyawanya untuk nyawa kita. Agar kita boleh mengikuti keteladanan dia, yaitu melayani. Dan hal kedua dari ayat ini juga, ayat 7 dikatakan bahwa pekerjaannya itu dibilang di sini membajak atau menggembalakan ternak bagi tuannya. Hal kedua yang kita perlu mengerti bahwa kita dipanggil tidak semuanya jadi pendeta. Enggak semuanya jadi gembala. Ada yang dipanggil jadi gembala, menggembalakan. Tapi kebanyakan kita bekerja di ladang. Bekerja di kantor. Bekerja di ladang bisnis. Bekerja di ladang pendidikan. Bekerja di ladang kampus. Di sekolah. Di lingkungan RT. Di ladang rumah tangga, itulah ladang kita, itu ladang. Ya. Kita dipanggil untuk melayani di posisi kita sekarang di mana Tuhan panggil. Jadi nggak bisa tuh kita pisahkan gitu ya, bedakan. Ini pekerjaan rohani. Kalau dari ayat ini Tuhan nggak ngomong lu bahwa pekerjaan menggembalakan itu lebih mulia dibandingkan pekerjaan di ladang. Enggak. Artinya apa Bapak Ibu teman-teman sekalian? Mau kita bekerja di ladang yang sekarang posisi kita ada di mana? Entah itu di kampus, di kantor, di lingkungan RT, di bisnis, whatever. Coba sebutin posisi Bapak Ibu sekalian sekarang di mana posisi kita. Ataupun sebagai gembala seperti Pak Parda, atau full timer seperti Pak Markus atau Dwi. Semuanya sama di mata Tuhan, semuanya adalah ibadah, pekerjaan, melayani Tuhan. Amin. Enggak dipisah-pisahkan. Sehingga akhirnya banyak orang yang memisahkan. Waduh, kalau di dalam gereja semuanya rohani, haleluya. Keluar dari gereja, haleluya, rohana. Katanya begitu kan. Pendeta-pendeta bilang. Padahal seharusnya posisi kita, sikap hati kita di gereja, dengan sikap hati kita ketika kita ada di pekerjaan kita, baik itu di bisnis, di rumah, di pekerjaan, kantor kita, dimanapun,
Sikap kita itu sama dengan waktu sikap kita menghadap Tuhan di ruang ibadah ini. Amin. Kalau di ruang ibadah ini kita takut sama Tuhan. Mau bohong aja nggak mau, nggak jadi. Aduh, ditahan-tahan. Di luar juga nggak bisa bohong. Wah, datang sama Tuhan cepet-cepet. Oh, minta ampun. Oh, haleluya, minta ampun Tuhan. Biar layak pada hari Minggu beribadah. Di luar sana juga begitu. Nggak dipisahkan. Kita yang sering memisahkan mana pekerjaan rohani, mana pekerjaannya tidak rohani. Sehingga akhirnya apa? Sikap hati pun berubah. Ketika kita ada di perkara-perkara rohani, sikap hati kita rohani. Oh, haleluya, malaikat Tuhan. Kita pakai topeng malaikat. Tapi ketika kita keluar dari kerohanian, karena kita punya pola pikir yang salah, membeda-bedakan mana rohani, mana ini, mana duniawi, mana rohani, mana sorgawi. Apa yang dilakukan? Sikap hati kita, sikap pikiran kita pun rohana, duniawi. Kenapa? Karena mulai dari pikiran kita coba mengkotakkan. Kalau ini mah rohani, rohani ini, rohani. Kalau kita mah rohana, kita mah kan bekerja di dunia sekuler. Nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Nyuri dikit di sini, waktu di situ gitu loh ya. Ngomongin orang di sana, fitnah orang, kata-kata kasar, kata-kata kotor, pornografi, selingkuh. Kan nggak di gereja. Kan kita bukan orang rohaniawan. Pagi hari ini Tuhan mau kasih tahu loh. Dari ayat ini mengatakan Tuhan tidak pernah memisahkan antara pekerjaan daripada gembala maupun pekerjaan yang ada di ladang. Di mata Tuhan setiap pelayanan itu sama Bapak Ibu. Seorang gembala harus menjaga hidupnya kudus. Seorang pekerja juga harus menjaga hidupnya kudus. Kenapa? Karena kita semua dipanggil menjadi hambanya Tuhan. Betul? Itu poin kedua. Kita perlu mengerti ya. Kalau ada teman-teman yang coba mengkotak-kotakan, kita mah orang awam. Orang awam tahu nggak tuh orang awam? Orang blow on. Arti kata awam, jangan lagi bilang orang awam. Kita itu hamba Tuhan. Ya, harus pede ngomongnya, kita hamba Tuhan. Bilang satu dengan yang lainnya, kita ini hamba Tuhan, gitu loh ya. Sehingga apa? Ketika kita bicara kita hamba Tuhan, kita hamba Tuhan, kita hamba Tuhan, kita hamba Tuhan, maka sikap hati, sikap pikiran kita juga akan mengarah kepada sebagai seorang hamba Tuhan. Kita mengatakan karena aku percaya, maka aku berkata-kata. Karena saya percaya saya adalah hamba Tuhan, maka saya berkata-kata bahwa saya hamba Tuhan, saya hamba kebenaran, saya hamba Tuhan, hamba kebenaran. Ketika kita menghadapi tantangan untuk kita melakukan ketidakbenaran, katakan saya hamba kebenaran, saya hamba Tuhan, saya hamba kebenaran, saya hamba Tuhan. Karena Tuhan mencari orang-orang yang seperti ini di akhir zaman Bapak Ibu. Dia gak mencari orang yang setengah-setengah abu-abu, Tuhan gak cari. Tuhan cari kau panas-panas sekalian, kau dingin-dingin sekalian. Tuhan gak cari yang abu-abu, enggak. Di gereja baik luar biasa, pakai topeng malaikat. Di rumah, balik ke rumah, maki-maki istri, maki-maki suami, maki-maki anak, berantem dengan tetangga, curi sana, curi sini, tendang sana, tendang sini di kantor. Bisnisnya amburadul. Tuhan gak cari. Akhir zaman Bapak Ibu, akhir zaman. Saudara jangan berpikir, masih lama akhir zaman, siapa bilang? Tuhan cari orang-orang yang yes untuk jadi hamba Tuhan. Taruh di pikiran kita. Percaya bahwa kita ini adalah hamba Tuhan. Katakan bahwa saya hamba Tuhan. Karena Alkitab mengatakan, kalau kamu percaya, karena saya percaya, saya katakan. Itu sebabnya orang lahir baru kan gitu, percaya dalam hati, katakan lewat mulutnya. Gak cukup di dalam hati, tapi katakan. Kenapa? Karena berkata-kata itu seperti deklarasi, confess gitu loh ya. Iblis itu tahu loh, iblis bukannya gak tahu kita ini adalah hamba kebenaran, hambanya Tuhan. Iblis tahu Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu sebabnya iblis akan bilang, enggak, kamu bukan hamba kebenaran. Buktinya kemarin bohong, buktinya kemarin melakukan hal ini, buktinya kemarin jatuh. Tapi katakan dengan firman Tuhan, saya percaya saya hamba Tuhan, saya hamba kebenaran. Itu poin yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian.
Dan Alkitab mengatakan di ayat 8, ketika hamba ini pulang dari pekerjaannya di ladang atau di ternak menggembalakan. Dikatakan di ayat ke-8, hamba ini harus melayani tuannya. Memberi apa? Memberi makan dan minum. Hal kedua, saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita melakukan pekerjaan Tuhan, itu melayani, tapi juga kita melayani Tuhan, artinya juga bekerja sebagai hamba Tuhan. Kalau kita waktu bekerja di ladang, dari ayat yang 7 ini, bekerja menggembalakan ternak, kita ini nggak langsung berhubungan dengan tuannya, benar? Kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Baik itu penggembalaan maupun itu di ladang. Tetapi waktu kita memberi makan dan minum, kita ketemu sama Tuhannya. Kita sedang melayani Tuhan. Tuhan kita sedang melayani Tuhan. Ini bicara apa Bapak Ibu? Kita melakukan pekerjaan Tuhan. Sibuk sana, sibuk sini. Tapi ingat, ada waktu untuk kita melayani Tuhan. Memberi makan, minum itu artinya sesuatu yang personal. Berapa banyak kita seperti Marta, lupa menjadi Maria. Bukan Marta Gultom, Marta yang dalam Alkitab. Berapa banyak kita sibuk dengan pekerjaan Tuhan, tetapi kita enggak sibuk dengan melayani Tuhan. Ini perlu dilakukan seimbang. Ini harus dilakukan seimbang. Karena apa? Ketika kita melayani Tuhan, artinya apa? Kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang selalu ready. Selalu ready dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita punya hubungan dengan Tuhan secara personal. Kita tahu apa maunya Tuhan. Kita mendengar apa maunya Tuhan. Kita mendengar dan kita membangun hubungan dengan Tuhan secara personal. Jadi hal yang kedua yang kita perlu renungkan adalah setiap pekerjaan dalam pelayanan ini sama di mata Tuhan. Dan biarlah kita melakukan pekerjaan Tuhan dan melayani Tuhan secara personal. Lewat apa? Yaitu baca Alkitab. Kalau sekarang itu caranya gimana? Membaca Alkitab, berdoa, bangun mesbah hidup kita sama Tuhan secara pribadi. Bukan hanya seminggu sekali di sini. Baca Alkitab di sini seminggu sekali. Praise and worship seminggu sekali di sini. Wah, lalu Senin sampai Sabtu ngapain? Bekerja, Bu. Melakukan pekerjaan Tuhan. Setiap hari melakukan pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan. Yesus kasih teladan loh. Pagi-pagi benar dia berdoa. Malam setelah dia melakukan pekerjaannya seharian, dia pergi ke bukit untuk apa? Untuk makan-makan, untuk tidur, ngorok, untuk berdoa. Ini artinya bicara tentang apa? Bicara tentang melayani Tuhan. Kalau dari pagi, siang, sampai sore dia melayani pekerjaan Tuhan, tapi pagi-pagi benar sebelum dia melakukan pekerjaan Tuhan, dan malam setelah dia melakukan pekerjaan Tuhan, dia melayani Bapaknya. Lewat apa? Doa. Itu yang membuat Yesus selesai sampai akhir. Bukan berarti Yesus gak ada pergumulan. Pergumulan yang paling berat itu di Taman Getsemani. Yesus punya pergumulan apa? Karena kedagingan dia mulai berkata, Tuhan kalau bisa jangan, aduh itu sakit banget disalib. Kalau bisa jangan, lalui Tuhan, laluin. Itu pergumulannya Yesus. Tapi lihat, ketika Yesus menyerahkan, jadilah kehendakmu, selesai pergumulannya. Hal yang terakhir, hal yang ketiga. Dari ayat 9 sampai dengan ayat yang 10. Ini bicara tentang sikap hati. Kalau kita habis melayani, ya, biarlah sikap hati kita tetap dijaga untuk rendah. Jadi kalau nggak ada yang salamin, nggak ada yang ngucapin, terima kasih, keren lo khotbahnya, keren lo permainannya, no problem. Amin. Buat kita bukan itu yang kita cari, bukan upah di dunia yang kita cari. Terima kasih ya, wah langsung dihormati, dibawain, tasnya dibawain, dibukain pintunya kalau punya pintu gitu ya. Atau diajak diturun sampai bawah, ditemenin sampai bawah. Kalau kita dicuekin, no problem. Kenapa?
Karena kita melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Kita hambanya Tuhan, bukan hambanya manusia. Kalau sampai terjadi gitu loh ya, kita melayani dan tidak ada orang yang respect sama kita. Enggak masalah Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab tidak ada milik kita yang tidak berasal daripada Tuhan. Semua bersumber dari Tuhan dan kita kembalikan sama Tuhan, bukan kepada manusia. Coba kita lihat dalam 1 Korintus 4 ayat 7. Rasul Paulus bicara kepada jemaat Tuhan di Korintus. Satu Korintus 4 ayat 7. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Nah, ini Yesus nih bilang nih, Rasul Paulus bilang kepada jemaat di Korintus ya. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Bapak Ibu Saudara sekalian, Rasul Paulus tinggal lagi bicara sama jemaat Tuhan di Korintus pada saat itu, kalau kita baca semuanya ya, itu bicara tentang merendahkan diri, rendahkanlah dirimu. Ya, karena ternyata di jemaat Korintus ini mungkin berbagi, mungkin ini, dan mungkin nggak dianggap sehingga dia marah gitu loh ya. Ada kesombongan, ini bicara sikap hati. Tuhan lagi bicara sama kita tuh tentang sikap hati kita. Yaitu tentang sikap hati yang rendah. Rendah hati. Kenapa? Karena Yesus Tuhan itu memberikan kehidupan kepada kita. Kita bisa hidup sampai hari ini, kita ada sampai hari ini, kita ada hari ini di tempat ini. Itu lebih daripada waktu, kekuatan, dan segala-galanya, bukan? Karena ketika kita mati, semuanya gak ada apa-apanya. Jadi artinya kalau kita hidup itu udah sesuatu yang luar biasa. Jauh lebih luar biasa dibandingin uang kita, pekerjaan kita, kekuatan kita, kesehatan kita, waktu kita. Kalau hidup aja Tuhan berikan pada hari ini buat kita, Dia kasih waktu buat kita. Dia kasih kekuatan bagi kita. Dia kasih segala-galanya bagi kita. Jadi terus kita bisa bilang, tapi gue udah kasih waktu lu buat pelayanan, gue udah kasih uang gue lo untuk perpuluhan, untuk persembahan. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 4 ayat 7 mengatakan, jadi siapa yang menganggap engkau begitu penting dengan pemberian-pemberianmu sehingga membuat engkau begitu penting? Sadari bahwa semua yang kau berikan itu berasal daripada Tuhan. Semua adalah milik yang Dia berikan kepada kita. Jadi kita berikan apa? Kita berikan miliknya Tuhan. Buat pekerjaan Tuhan di tempat ini, waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayani. Mungkin melayani ke penjara, ke rumah sakit, di kantor, misi ke Magelang, ke Samosir, kemanapun. Waktu yang Tuhan berikan, kekuatan yang Tuhan berikan, itu Tuhan berikan dan kita kembalikan kepada Dia. Amin. Karena semuanya berasal daripada Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari kalian. Jangan berpikir itu karena jerih lelah saya bekerja sehingga saya dapat uang, saya bisa menikmati sesuka saya bisa ngatur sesuka saya. Hey, come on. Firman Tuhan mau menyadarkan kita pada pagi hari ini bahwa Dia berikan semuanya buat kita. Kalau saudara nggak dikasih kehidupan, saudara nggak bisa bekerja kok. Ada contoh orang kaya kan, waduh dia taruh di gudang kekayaannya terus dia bilang ini, wah tenanglah jiwaku. Lalu Tuhan bilang ini, malam hari ini juga aku jemput kamu. Kau gak bisa menikmati ketenangan karena kekayaanmu. Betul? Seorang muda yang kaya, dia bilang Tuhan aku udah melakukan ini. Semua ayat hukum Taurat. Lalu Yesus bilang apa? Oh Yesus gak bilang ini, keren ya. Enggak, Yesus bilang ini apa? Jual hartamu, kan nanti berbahagia deh. Dan ikut aku. Tuhan tuh enggak apa ya, Tuhan itu enggak menor matanya ngelihat kekayaan kita, jabatan kita, prestasi kita. Enggak, Bapak Ibu. Tuhan itu peduli sama sikap hati. Yang Tuhan lihat tuh hati, benar. Tuhan lihat kerendahan hati kita.
Kita bisa bilang, makanya kita bisa bilang, aku hamba nggak berguna, aku hamba yang nggak menguntungkan. Kenapa? Semuanya dari Tuhan. Kalau aku memberi, itu punya Tuhan yang aku kembalikan. Aku beri. Semuanya dari Tuhan. Lalu apa yang kita beri? Yang kita beri dari Tuhan itu kita salurkan. Jadi aneh kalau ada orang Kristen yang pelit. Pelit waktu, pelit tenaga, pelit uang. Aneh. Loh, itu bukan uang dia, bukan tenaga dia, bukan waktu dia, bukan kehidupan dia. Semua daripada Tuhan. Memberi itu untuk Tuhan. Ya, mungkin di sini karena kita berjemaat di sini. Ini yang Tuhan mau ingatkan loh. Rasul Paulus itu terjadi di jemaat Korintus. Oh, saya sudah beli ini, saya sudah nyumbang begini banyak. Oh, gak ada yang menghargai. Wah, ada kesombongan. Wah, langsung ditegur. Maksudnya apa? Kok mau begitu penting? Semua daripada Tuhan. Bro and sis. Yang kamu beri itu dari Tuhan, punya Tuhan. Hanya dipercayakan kepada kita. Itu hal yang ketiga yang perlu kita renungkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan biarlah kita menjadi hamba yang siap sedia. Ya, seperti yang tadi dalam Lukas, dia ikatkan tali di pinggangnya, itu menunjukkan sikap pada waktu itu, pada zaman Yesus, seorang pelayan yang ready, dia ikatkan tali atau kain di pinggangnya, artinya dia orang yang siap, orang yang siaga. Jadilah pelayan Tuhan yang siaga. Amin. Baik tidak baik waktunya, beritakan Injil, itu artinya siaga. Yesus pernah kasih perumpamaan kepada murid-muridnya tentang hal ini. Berbahagialah hamba-hamba yang didapatinya siaga ketika Tuhannya datang. Ingat 5 gadis bodoh, 5 gadis bijak? Itu bicara tentang kesiagaan kita sebagai pelayan. Lah jangan capek dikit. Gak mood. Cuti dulu 3 bulan. Istirahat dulu. Tapi biarlah kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang siaga. Karena kita gak tahu kapan datangnya Tuhan. Kita gak tahu Tuhannya datang kapan. Bisa pagi-pagi, bisa siang hari, bisa tengah malam. Tapi berbahagialah hamba yang siaga ketika Tuhannya datang. Hambanya itu ready. Amin. Sehingga ayat 10 mengatakan kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna atau hamba yang tidak menguntungkan. Kita bisa mengerti ya? Bukan karena kita gak berharga Bapak Ibu, saking berharganya sampai keluar statement ini. Kalau gak berharganya gak mungkin Yesus mati buat kita. Yesaya 43 ayat 4 mengatakan karena begitu engkau berharga, karena engkau berharga, karena engkau mulia, aku mengasihimu. Sehingga Bapa memberikan Yesus untuk apa? Untuk mati di kayu salib. Agar apa? Agar kita diselamatkan. Bukankah ini satu keberhargaan yang tingkat tinggi? Mau berhargai gimana lagi? Mau dihargai berapa lagi? Itu keberhargaan tingkat tinggi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tuh berharga banget. Dan keberhargaan itu bukan karena pemberian kita kepada Tuhan maupun pelayanan kepada pekerjaan Tuhan. Keberhargaan itu kita terima karena kita menjadi hambanya Tuhan. Yang siap melakukan pekerjaan sesuai panggilan kita masing-masing. Dan menjadi hamba yang siap kapanpun Tuhan datang, kita menjadi hamba-hamba yang siap. Kenapa? Karena kita baca ayat terakhir Lukas 12 ayat 37, ini janji Tuhan. Lukas 12 ayat 37. Firman Tuhan katakan begini, berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan dan ia akan datang melayani mereka. Wow. Berbahagialah hamba yang setia dan didapati berjaga-jaga sampai akhir. Ini bicara tentang apa? Kita mengerti panggilan kita. Kita mengerti tentang
sikap hati sebagai seorang hamba. Dan kalau itu kita lakukan sampai akhir kesetiaan kita teruji, maka Alkitab mengatakan Yesus akan melayani kita. Wih, haleluya, ini janji Tuhan. Yesus adalah kebenaran, di dalam Dia tidak ada dusta, amin. Kalau Dia berjanji seperti ini pasti jadi, amin. Ini pasti jadi kenyataan. Asal apa? Jangan cuma mau ini, mau bonusnya, oh saya mau nih. Ya, tadi lakukan dulu 1, 2, 3-nya gitu ya. Cari dulu kerajaan sorga, itu loh maksudnya ya. Lakukan hal-hal yang tadi. Bawa hidup kita sama Tuhan. Tuhan, periksa hati saya. Periksa hati kita. Bawa sama Tuhan hati kita. Ya, jangan lihat persoalan. Kita datang bawa persoalan, terus kita lihat tuh persoalan. Yang kita mau lihat Tuhan, lalu bilang sama Tuhan, Tuhan, ini loh sikap hatiku, ini loh hatiku. Periksa hatiku. Biarlah firman Tuhan itu menjadi cermin buat hati kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena saya percaya, kalau kita melakukan apa yang menjadi firman Tuhan, Tuhan mau kita totalitas melayani Dia, totalitas percaya sama Dia, totalitas punya kerendahan hati, totalitas dalam kesetiaan, berjalan bersama Dia. Saya tahu, saya sadar itu enggak terjadi dalam sekejap, semalam, seminggu, 2 minggu. Tetapi berjalanlah bersama Dia setiap hari, day by day, berjalan bersama Dia. Jadikan firman Tuhan cermin dalam hidupmu. Kalau memang ada yang harus diperbaiki, perbaiki. Saya percaya kita akan menjadi orang yang berbahagia ketika kita hidup di dalam kebenaran dan mau diintrospeksi oleh kebenaran. Kita akan mengalami janji-janji Tuhan. Apalagi Roh Kudus diberikan kepada kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada kuasa dalam dari kita untuk kita boleh menang. Masalahnya kita terkecoh dengan semua persoalan kita. Yang kita lihat persoalan kita. Persoalan kita lebih besar daripada Tuhan kita yang adalah Tuhan atas hidup kita sebagai hambanya. Sehingga kekristenan belum menjadi sesuatu yang didengar suaranya di kota ini. Didengar di lingkungan RT. Why? Padahal Tuhan berjanji pada akhir zaman, rumah Tuhan akan bersemarak. Orang berduyun-duyun akan mencari Tuhan di rumah. Itu janji Tuhan di akhir zaman. Orang akan datang minta nasihat, minta firman Tuhan sama umat Tuhan di rumah Tuhan. Mulai sekarang. Amin. Ya, bawa hidup kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Berjalan bersama Dia setiap hari. Jangan kita bilang, lah saya mah udah dari sononya begini. Jadilah sesuai dengan perkataanmu, itu aja. Ini pilihan. Kalau kita mau mengalami kebahagiaan yang dijanjikan di dalam Lukas 17 ayat 7 sampai 10. Dan menikmati kita dianggap setia dan Tuhan bersukacita dengan kesetiaan kita dan Dia melayani kita pada akhirnya. Lakukan apa yang difirmankan Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Miliki hati yang lembut. Kalau memang ada yang mesti dikoreksi, lepaskan. Lepaskan, ambil yang sesuai firman Tuhan. Itulah bicara tentang kantong anggur yang baru. Ada anggur yang baru, siapkan dengan kantong anggur yang baru. Yang enggak berkenan sesuai kebenaran Tuhan, lepaskan. Jangan ragu, jangan sayang melepaskan hal-hal yang tidak sesuai kebenaran Tuhan. Jangan sayang. Kalau kamu sayang menahan semua yang kamu anggap ini kebenaranku, ini yang aku anggap benar. Filosofi ini yang benar. Maka firman Tuhan yang adalah anggur baru gak bisa merubah hidup kita. Kenapa? Karena kita punya kantong anggur yang lama. Kita punya pemikiran-pemikiran yang salah. Gak mau dikoreksi, gak mau dilepaskan. Tapi pagi hari ini saya percaya Roh Kudus bekerja dalam diri setiap kita. Apa yang tidak berkenan kepada Tuhan, lepaskan. Gak ada untungnya buat Tuhan sebenarnya. Untungnya cuma buat kita. Lepaskan, bereskan. Ambil yang baik sesuai kebenaran firman Tuhan. Ambil kebenaran itu menjadi kebenaran kita. Kalau memang kita harus mengampuni, lepaskan pengampunan. Kalau kita memang harus hidup yang kudus, lepaskan itu pornografi. Lepaskan,
buang, buang, buang. Pakai jubah kebenaran. Pakai jubah kebenaran. Setiap hari berjalan bersama dengan Tuhan. Setiap hari bacalah firman Tuhan. Setiap hari bangun hubungan dengan Tuhan. Melakukan pekerjaan Tuhan dan melayani Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan dan layanilah Tuhan secara personal, secara pribadi. Amin. Maka tema saya khotbah pada hari ini aku Tuhan. Ini aku. Artinya apa? Ada kerelaan dalam diri kita. Datang sama Tuhan, siap dikoreksi, siap dibaharui, siap ditegur, siap dinasihat. Ini aku Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita ambil waktu 1-2 menit untuk merenungkan apa yang Tuhan katakan sama kita pada pagi hari ini.